Untuk pelaksanaan ujian semester depan, akan ada ujian full online apa offline? Apa itu THE atau ujian semi offline dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? Semester ini kita ada dua bentuk ujian ya. Yang satu THE, bentuk yang kedua ujiannya namanya ujian online. One, two, three, four. Untuk pelaksanaan ujian semester depan, akan ada ujian full online apa offline? Silakan Mas Arya. Oke. Kalau untuk semester depan mungkin nanti bakal dikabarin lagi online atau offline. Cuman kalau untuk saat ini di semester ini kemarin kan kita aku ada Mbak Lita juga ya. Jadi kita rapat bareng sama teman-teman Hima sama Pak Dame juga. Teman-teman gimana nih, masa Bapel bisa nggak bikin offline ujiannya segala macam. Terus setelah dari rapat itu aku langsung kontak ke Pak Fajar. Pak Fajar itu untuk yang belum tahu Pak Fajar, mungkin di sini udah pada tahu semua ya. Jadi Pak Fajar adalah salah satu staf yang ada di KDI. Gimana caranya kita bisa meminjam tempatnya dan fasilitas yang ada di KDI seperti itu. Cuman kemarin Pak Fajar sempat bilang ke aku bahwa ya sebelumnya mungkin meminta maaf kalau memang nggak bisa dipakai tempatnya. Dalam artian gini, kata Pak Fajar, banyak yang teman-teman ormas, maksudnya dalam artian ya organisasi masyarakat yang ada di Taiwan yang ingin booking lebih dulu dibanding kami, dan itu dibatalkan gitu karena kasus COVID yang naik-naiknya yang ada di Taiwan, dan mungkin dari KDI juga tidak ingin memberikan resiko yang lebih bahaya kalau memang disatukan, apalagi kan kita nggak main-main ya, nyatuinnya itu langsung 80 orang gitu untuk suwo gitu kan. Sedangkan yang kedua itu adalah terkait dengan fasilitasnya. Jadi kalau dari fasilitas tersebut kan, kalau kita kan melihat emang KDI kan tidak ada kayak fasilitas yang kelas ya. Sedangkan kita kan di sini membutuhkan seperti kelas yang dimana ada mejanya, ada tempat duduknya, terus kita bisa naruh laptop di situ, bisa belajar dengan, maksudnya bisa menulis dan segala macam. Dan itu kalau untuk dengan jumlah banyak tersebut, mungkin KDI memang tidak bisa memfasilitasi tersebut. Sedangkan kalau kita ingin mencari ruangan atau ingin mencari gedung sekarang banget gitu ya, ibaratnya yang aku tahu tuh dari pendahulu pemimpin pendahulu, maksudnya Koor Bapel tuh nggak bisa di Taiwan tuh nggak bisa secepat itu untuk ngebooking tempat gitu. Jadi memang sepertinya kita nggak bisa nih untuk semester ini. Cuman kalau untuk semester depan mungkin ini bakalan jadi diskusi kita terlebih lanjut akan seperti apa, karena di situ kan kita juga belum tahu ya tentang COVID-nya akan redanya kapan segala macam. Karena ya mungkin aku bakal sharing lagi, mungkin Mbak Lita udah tahu juga bahwa tahun mungkin sebelum COVID masuk kali ya, itu tuh kita kan sempat offline kan, kita offline terus. Terus kita udah booking gedung, itu aku diceritain dari Koor sebelumnya sih, karena aku belum ikut join di Bapel ya. Ketika COVID-nya tiba-tiba naik, tiba-tiba ada COVID di Taiwan, yang nggak mau dana yang udah kita masukkan ke dalam gedung tersebut ya angus dari berapa persennya segala macam. Dan itu adalah suatu hal yang, karena kan kita kan di sini kalau menghimpun dana teman-teman semua kan, kita tahu ya teman-teman bayar UO, uang pangkal, UK-nya segala macam, itu kan kita harus bertanggung jawab tentang hal itu kan. Dan kita nggak mau nih memberatkan teman-teman lagi untuk membayarkan UO-nya yang lebih besar, karena kan kita harus offline segala macam. Dan ketika udah bayar lebih besar ternyata nggak offline juga, nah kita nggak mau ngambil resiko tersebut lagi sih gitu. Jadi kayak malah jadi kasihan ke teman-teman, udah dikasih, berarti udah dikasih ekspektasi lebih, udah bayar lebih, tapi malah ujung-ujungnya online lagi gitu sih. Jadi mungkin ini ya jadi diskusi kita lebih lanjut sih untuk terkait hal ini gitu. Iya, sebenarnya pertimbangan untuk offline dan online sendiri kita bisa tahu itu di pembayaran administrasi pertama pas masuk ke semester berikutnya. Karena kan kalau misalkan offline itu ada pemberitahuannya juga kan untuk bayar gedung atau apa kayak gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman yang belum jelas mungkin bisa dilihat dari pertama awal kita daftar, itu nanti akan ada pemberitahuan kita bayar apa aja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Damai mungkin ya Pak. Ya. Bapak bisa lebih dijelaskan lagi nggak Pak untuk sistem ujian mahasiswa baru agar lebih paham apa itu THE atau ujian semi offline dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ini mungkin anak maba yang kemarin kurang menyimak di klinik ujian itu Pak. Oke. Iya, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa baru. Kalau mau ini nanti tanggal 4 kita akan ada lagi klinik ujian lagi ya.
kalau memang mau memang mengikuti silakan aja masuk nanti ke linknya. Tapi tidak perlu lagi absen karena kemarin kan sudah absen ya. Nanti dapat sertifikat lagi dengan kegiatan yang sama, 2 sertifikat kan lucu ya. Iya. Jadi silakan nanti ikut saja ya teman-teman yang bagi yang belum merasa mudeng ya bahasa Jawanya belum belum Paham? benar-benar paham benar gitu ya, nanti silakan mengikuti lagi. Tapi malam ini ingin saya jelaskan untuk semester ini kita ada 2 bentuk ujian ya. Yang satu THE. THE itu mungkin bertanya kepada kakak-kakak kelasnya, Mbak Lita ini udah berpengalaman ini, udah berapa tahun nih mengikuti THE ya. Jadi kalau THE itu dia nanti diberi waktu 12 jam ya untuk mengerjakan soalnya ya. Bisa malam, bisa mungkin siang, bisa juga pagi hari ya, tergantung pada teman-teman. Jangan melebihi 12 jam ya, dari sejak teman-teman itu klik naskahnya, begitu ya. Gitu ya Mbak Lita ya, nanti dihitung Iya, sampai 12 jam. Ya, kemudian nanti teman-teman bisa mendownload naskahnya, kode BJU-nya, ada yang harus ditandatangani, begitu ya. Nanti itu diisi semua, dikerjakan. Kalau sudah selesai, semuanya di scan, boleh juga sih dipoto ya, dipoto pakai HP, kemudian dikumpulin, disatukan lagi, baru diunggah ya, namanya ya, atau dikirim ke aplikasi THE. Nanti aplikasinya sudah kita siapkan. Nanti teman-teman bisa belajar lagi ya, kalau ada aplikasinya udah bisa dibuka ya. iya, Gampang kok masuknya ya Mbak Lida ya, the.ut.ac.id ya kalau nggak iya, salah iya, ya nama iya linknya betul. ya. Nah, itu ya teman-teman ya, untuk bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua ujiannya namanya ujian online. Jadi ujian online semestinya kan ini ya, teman-teman datang ke suatu lokasi. Kalau Iya, ujian online yang benar-benar ya, kita sediakan ruang komputer, komputer yang disediakan gitu ya, teman-teman tinggal ujian aja. Tetapi yang di luar negeri itu tidak mungkin kita laksanakan. Selain tadi Mas Amir menyampaikan nyewa tempatnya mahal lah gitu ya. Kemudian iya, saya yakin teman-teman juga terpencar-pencar kan di mana-mana ya. Mungkin susah iya. kalau mau kita sewakan di satu tempat. Jadi ujiannya itu namanya semi proctoring ya. Jadi online semi proctoring itu nanti teman-teman bisa ujian dari mana saja, yang pastikan jaringannya lancar, itu aja yang utamanya ya. Jadi mau dari rumah, mau dari tempat manapun bisa mengikuti ujian. Apa yang perlu teman-teman siapkan? Yang perlu disiapkan itu minimal 2 alat itu ya, media yang perlu digunakan itu pertama, kalau misalnya teman-teman punya laptop satunya HP. Laptop itu digunakan untuk mengerjakan soal. Karena ujian semi proctoring online semi proctoring itu nanti ujiannya bukan ujian tulis seperti THE ya, bukan, tetapi nanti ujiannya itu pilihan ganda, choice ya, namanya choice ya, pilihan ganda. Jadi waktunya pun itu tidak 12 jam sama dengan THE, hanya 1,5 jam atau 90 menit ya untuk satu mata kuliah. Sehingga teman-teman benar-benar nanti waktunya itu dibatasi begitu ya. Jadi tadi ya, nanti teman-teman bisa mengerjakan naskahnya itu di laptop misalnya. Satunya HP itu tidak boleh mati karena itu adalah pengawas. Jadi kami nanti dari Jakarta tetap mengawasi. Jadi bukan online-online, enak dong ujian online bisa buka buku dan sebagainya. Enggak. Ini kita masih uji coba ujian online semi proctoring. Nanti kalau udah proctoring nggak pakai semi lagi, itu pengawasnya itu bukan manusia lagi, tetapi aplikasi. Begitu nanti aplikasi ada tanda-tanda hijau, tanda kuning, tanda merah, itu nanti di blacklist bahwa itu mahasiswanya curang. Tapi yang mau kita laksanakan yang untuk sekarang ini masih semi proctoring, artinya teman-teman ujian nanti pengawasnya masih ada yang mengawasi dari Jakarta. Kita dari Jakarta nanti teman-teman bagaimana cara kami mengawasi? Itu tadi HP-nya tidak boleh mati. Atau sebaliknya misalnya HP-nya yang digunakan untuk mengerjakan soal boleh aja. Nanti sebagai pengawasnya adalah dari laptop. Ya, ya teman-teman mahasiswa baru bagi yang belum memiliki itu disiapkan ya medianya ya. Jadi nanti itu supaya nanti ujiannya bisa lancar. Ya, Oke. jadi Nah, mudah-mudahan
bisa dipahami ya. Iya, dan untuk teman-teman yang belum paham, nanti tanggal 4 kita kasih linknya lagi gitu ya Pak. Jadi biar teman-teman yang Ya, kurang paham bisa sudah beredar lanjut. kayaknya linknya. Playernya sudah Oh, beredar di Facebook saya ya, Mbak Nur ini rajin ini. oke, Rajin apa baik. namanya komen di ini saya. Nanti dicek lagi Mbak Nur. Nanti dikirimkan ke teman-teman itu ya, ke teman apa Himas ya. Siap-siap. Diposting aja di itu nggak apa-apa di Mm, Facebooknya Himas. Siap-siap. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan Ya, berikutnya ya Pak ya. Eh, Bisa nggak sih mahasiswa UT ikut magang katanya Pak? magang. Magang, iya Pak, magang. Oke. Sama jawabannya dengan yang tadi ya, ini dalam rangka kurikulumnya apa namanya Merdeka Belajar itu pilihan salah satunya kan bisa magang di perusahaan dan di apa di mana saja gitu ya. Cumannya kalau Mm, magang di luar negeri ini yang belum Iya. ada ininya. Tapi saya sudah usulin kemarin, saya sudah mengusulkan kepada dekan yang kebetulan saya Mm, dosen di Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik ya. mm, Ada kemarin itu di Korea, teman-teman di Korea itu kan banyak yang memilih program studi hukum. Mereka mau magang misalnya di salah satu kantor pengacara yang ada di Hong Kong gitu ya. mm. Itu gimana? Jadi kembali lagi apa namanya? Itu kita harus bikin MOU dulu ya, bikin kerjasama dulu, PKS-nya dulu ada. Nanti supaya teman-teman sambil magang, magang itu nanti ada beberapa mata kuliah yang mulai magang, teman-teman tidak perlu kuliah lagi gitu loh. Iya, Jadi bukan iya. asal magang-magang. Kalau magang-magang aja boleh aja. Misalnya kalau ada kenalan di Taiwan ya, mungkin magang di sana nggak apa-apa. Kalau misalnya butuh surat, laporkan, sampaikan kepada kami. Nanti kami akan minta apa bikin surat permohonan itu ya, permohonan supaya teman-teman bisa magang di kantor-kantor tersebut ya. Tetapi yang saya maksudkan tadi, kalau itu mau dimasukkan menjadi kurikulum, ya teman-teman magang itu diakui, nanti nilainya ada. Berarti kita harus ada prosedur gitu ya, harus Iya. kita ikuti dulu langkah-langkahnya itu ya. Mm, Jadi boleh, siapa yang nggak boleh magang, tergantung magangnya pilihannya apa. Kalau magang untuk nambah pengetahuan saja mungkin boleh-boleh aja teman-teman mm. ya. Tapi itu harus atas persetujuan perusahaan yang akan kita magang di sana juga dan atas persetujuan dari kampus juga gitu ya Pak? Ya, kalau itu masuk kurikulum lah ya, kalau mau diakui magangnya itu nanti di apa disetarakan dengan mata kuliah gitu, sesuai dengan petunjuk dan pedoman kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Nah, Iya. tetapi saya bilang tadi kalau hanya magang-magang mau nambah pengetahuan saja, tidak ada kaitannya dengan nilai, tidak ada kaitannya dengan apa namanya perkuliahan, murni ini inisiatifnya teman-teman supaya nambah pengetahuan, nambah kompetensi misalnya. Mm. Kalau itu perusahaannya memberi izin ya nggak apa-apa magang aja begitu. Ya, Oke. Cukup jelas sih Pak. ya. Iya. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana solusi supaya modul tahun depan itu bisa datang tepat waktu? Nah, solusinya gimana tuh Pak? Ini kemarin tuh sama Mas Amir sudah didiskusikan ya. Mungkin Mas Diskusikan. Amir bisa sudah dapat Iya, resepnya? Sudah ada resepnya ya? oke, gimana Mas Amir? Mas Amir apa Bapak yang mau jawab? Aku dulu deh Pak, coba. Ntar Siap. Bapak Ya, boleh boleh ini silakan Mas tambahin ya Amir. Pak. Ya, Jadi kan kemarin tuh ini kita jujur-jujuran aja Pak ya. Jadi emang iya. kita sampai pernah ada solusi nih buat gimana caranya bisa nggak Pak kalau ada namanya booking modul gitu, booking modul segala macam, dan dari teman-teman Himas juga udah, dari Mbak Hikmah salah satu juga udah apa memberikan arahan tersebut gitu kan. Akhirnya kita terbentuklah dengan booking modul. Cuman waktu beberapa hari setelah kita rapat tersebut kan kita ngobrol juga ya Pak. Jadi ada rapat antara Badan Pelaksana UT Taiwan dan juga UTPPMLN. Jadi terkait dengan booking modul tersebut mungkin ini bukan belum bisa direalisasikan ya, karena kan ini memang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam alur mendapatkan modul tersebut ya Pak, di mana alur mendapatkan modul itu pertamanya memang sudah membayar uang sebesar sekian dan segala macam. Jadinya memang itu sudah ada alurnya sih. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi dan dari Bapel untuk saat ini sarannya itu gimana caranya teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan untuk bisa registrasi atau bisa registrasi di sini kan ada yang mahasiswa lama juga mahasiswa baru ya. Jadi dia registrasi either itu mahasiswa lama atau mahasiswa baru
untuk registrasi secepatnya gitu, untuk registrasi duluan, yang dimana nanti teman-teman bisa langsung masuk ke gelombang pertama, atau dalam artian kita nggak usah ngomongin gelombang deh, ya, antrian pertama ibaratnya gitu. Jadi secepatnya buat teman-teman di sini semua, ketika dari Universitas Terbuka Taiwan sudah announce kalau registrasi dibuka gitu ya, registrasi mahasiswa itu dibuka, sebisa mungkin dan secepat mungkin langsung registrasi mata kuliahnya, registrasi modulnya segala macam, bayar modulnya, selesai kita langsung rekap, kita langsung berikan ke UT Pusat. Jadi mungkin saat ini solusinya seperti itu sih. Mungkin daripada Mei bisa ditambahkan penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Amir. Ini apa yang disampaikan Mas Amir tadi sebenarnya udah hasil diskusi kita ya berhari-hari ya. Itu ya. Sebenarnya begini ya, Mbak Lita dan kawan-kawan mahasiswa yang ada di Taiwan ya. Untuk modul ini sebenarnya kan ada dua alur ya, Mas Amir ya, kemarin sudah kita kirimkan ya. Ada namanya sistem DO otomatis, itu yang kita lakukan itu ya untuk mahasiswa luar negeri. Ada yang misalnya sistem antrian, bukan antrian, maksudnya sistem pesanan gitu ya, dipesan dulu, tetapi nanti harus ada gudangnya. Kalau sistem pesanan ini, ya kan kemarin kalau apalagi di luar negeri, Mas Amir cerita kemarin, jangankan gudang Pak Kos aja kadang-kadang nggak muat kan gitu ya. Kalau iya, modulnya di stok di sana begitu ya. Maka kemarin itu pilihan kita adalah DO otomatis. DO otomatis itu artinya apa? Begitu kita pesan semester itu modulnya jadi dan bisa kita distribusikan langsung. Ya, jadi untuk mahasiswa di luar negeri ini yang kita gunakan sistem DO otomatisnya karena tidak ada gudangnya. Beda dengan di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu sudah punya Mas Amir punya kantor sendiri ya, UT-nya di Hong Kong. Iya, mereka stok yang pengurus Pokjarnya itu namanya Bu Emi itu dia misalnya semester 1 sekarang ya modul yang untuk semester 1 untuk semester 2 itu sudah ada di sana. Begitu seterusnya dia belum. Jadi artinya masih semester 1 tapi modul semester 2 udah ready di sana gitu. Nah, itu namanya ada stok ya, stok bahan ajar ada di sana. Kalau kita di luar negeri ini memang risiko ya. Risikonya adalah ketiga jumlah mahasiswa di awal itu ya, Mas Amir nih tahu nih, ada misalnya nih 20 orang. Tapi kan nanti di tengah jalan ada yang pulang ke Indonesia. Kan nggak tetap sebanyak 20 orang. Kalau misalnya contohnya ya kita pakai modul modul stok yang di sana. Kita stok 20, yang pulang 2 orang, berarti modul di sana sisa 2. Itu yang sisa 2 itu harus dipertanggungjawabkan karena itu kan belum dibayar. Iya, betul. Jadi begitu, agak ribetnya begitu ya Mbak Lita, teman-teman mahasiswa di Taiwan ya, supaya mungkin paham ini ya bagaimana untuk bahan ajar yang ada di luar negeri gitu ya. Kenapa nggak ada stok? Mungkin itu ya. Kalau ada stok sebenarnya saya yakinlah tidak akan terjadi ini ya keterlambatan dan ini ya. Tapi ya bagaimanapun kita harus mencari solusi ya teman-teman ya supaya semester yang akan datang teman-teman tidak terbebani, tidak menunggu modul. Saya setuju tadi yang disampaikan Mas Amir. Di awal-awal lah membayar SPP-nya supaya bisa kita segera untuk memesankan modulnya. Kalau modulnya ada langsung bisa ready, bisa dikirim ke Taiwan ini. Ya begitu ya. Sebelum ini Mas Amir saya tanya, modul yang terakhir sudah diterima kah? Sudah Pak, sudah dikirim juga ke mahasiswa-mahasiswa. Kalau udah ada modulnya itu sehari 2 hari nyampe ke Taiwan. Nyampe, ini kadang-kadang Pak, teman-teman ini sudah di ujung-ujung pembayaran baru membayar, terus pinginnya cepat-cepat modul datang. Satu lagi teman-teman ya, ingin saya sampaikan, kalau DO otomatis ini kita kejar-kejaran. Kejar-kejaran artinya sesuai stok yang ada di UT kan gitu ya. Kalau stoknya begitu kita pesan ada, itu biasanya langsung dikirim ke kita. Tapi kalau kejar-kejaran itu biasanya bukan hanya dengan mahasiswa luar negeri, tapi mahasiswa di dalam negeri pun jadi ini jadi semacam kalau bisa dibilang persaingan begitu ya, siapa cepat dia dapat kan gitu. Makanya tadi semakin cepat teman-teman membayar SPP, kita bisa memesankan modulnya secara cepat. Nah, kemudian pengiriman juga bisa kami lakukan secara cepat.
Iya. Ya, Jadi karena gitu. prosesnya sesuai administrasi ya Pak, jadi antara mahasiswa, Bapal, dan PPMLN itu harus saling mendukung. Seperti yang tadi Bapak tadi sampaikan, kalau mahasiswa diharapkan untuk membayar SPP lebih awal. Jadi Ya, supaya eh, itu. modul juga bisa cepat sampai ke tangan-tangan mahasiswa gitu. Ya, kita yakin ya. Insya Allah kemarin udah kita coba ya, begitu ada pesanan itu langsung 2 hari 3 hari nyampe ini ke Taiwan Ya, ternyata. Alhamdulillah. dan juga nih mungkin uploadnya kan sekarang nanti mau bentar lagi ya Mbak Lita. Ini sekalian nih, Iya. kita udah sounding di media sosial kita tentang registrasi semester depan. Itu udah bisa dilihat awal Juni udah bisa mulai. Jadi kalau emang biar modulnya nggak terlambat lagi, langsung diregistrasi di awal Juni itu. Gitu ya, Pak. Nah, Oke. jadi saya tambahkan sama Mas Amir ini. Mungkin teman-teman mahasiswa di luar negeri ini ya, khususnya di Taiwan, mungkin ada salah, mungkin bukan salah ya, salah persepsi ya. Jadi kalau teman-teman ini kan SIPAS semi ya. Jadi mata kuliahnya itu tiap semester itu udah pasti, begitu loh. Udah paket, Beda betul, dengan Pak. yang tadi Mbak Lita sampaikan non SIPAS. Kalau non SIPAS dia kan nyari-nyari mata kuliah lagi di semester yang akan datang, ya. Jadi teman-teman, ini kan belum ujian, ngapain bayar SPP, mungkin gitu di pikirannya ya. Tidak apa-apa, kalaupun belum ujian karena registrasi mata kuliah sudah dibuka ya Mas Amir ya. Nah, teman-teman udah bisa registrasi aja paketnya, paket mata kuliah. Misalnya Mbak Lita ini semester berapa ini? 5. Lebih 5. Jadi langsung aja sekarang registrasi semester 6 tidak masalah. Paketnya Siap. saja. Kalau misalnya nanti semester 5 ini udah ujian, nilainya sudah keluar misalnya. Ini saya nggak berdoa lah, model-modelnya Mbak Lita ini nggak mungkin ada yang mengulang ya. Tapi kalau ada pun yang mengulang misalnya. Jadi teman-teman masih bisa nanti registrasi untuk mata kuliah ngulang saja. Paketnya sudah gitu. Oke. Ya, kalau modulnya yang ulang apa? Kan nggak perlu beli modul lagi. Kan sudah ada Iya. modulnya kemarin untuk mata kuliah yang diulang. Mm. Ya, begitu ya teman-teman yang yang mendengar ya. Jadi untuk paket misalnya semester 1 sekarang, paket semester 2 sebenarnya sudah bisa dibayar. Mm. Nanti kalau sudah dibayar, kita sudah bisa memesankan bahan ajarnya gitu. Nanti segera Iya. kita kirimkan. Tergantung nanti Mas Amir, apakah nanti stoknya di sana mau langsung kami kirim atau menunggu ini ya kesiapan teman-teman di Bubble. Iya, karena saya dengar Mas Amir itu kan nggak punya ruangan banyak, jadi begitu punya langsung dipakai dikirimkan ke teman-teman mahasiswa. Gitu ya Mas Amir ya? Betul, betul, Pak. Gitu. Oke. Ya Sebenarnya gitu ya Mbak Lita dan kawan-kawan yang mendengarkan kita bincang-bincang pada malam hari ini ya. iya, Bapak terima kasih untuk jawabannya. Karena kan dari Bapak sendiri aku sempat lihat ya gitu postingan di story Instagramnya kayak ya kalau emang modul data langsung didistribusiin ke kita gitu sebagai mahasiswa. Cuman dari sini saya cukup untuk menyimpulkan kalau teman-teman mahasiswa juga di sini ikut andil. Kalau emang udah dibuka jalur pendaftaran, silakan teman-teman langsung registrasi dan melakukan pembayaran gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, keringanan untuk waktu pelaksanaan UO nih Pak, karena kan bentrok sama jam kerja, itu nanti gimana ya Pak? Ya ini ya, kalau yang THE mungkin sudah nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman Iya. kan bisa menyesuaikan ya. Tetapi Mm-mm. kalau ujian yang ini UO. ujian online ini Mm-mm. nanti mungkin besok atau lusa itu teman-teman sudah bisa ini ya teman-teman mahasiswa baru ya sudah bisa cetak kartu ujiannya. Jadi Iya, untuk yang KTP. kalau Mbak Lita semester lanjut mungkin hanya satu kartu ujiannya ya karena semuanya Iya, kan THE. Untuk iya teman-teman betul. mahasiswa baru nanti kartu ujiannya ada 2 ya Mm. yang mengikuti THE, satu lagi kartu ujiannya untuk ujian yang online ya semi prakterik tadi ya. Kalau misalnya teman-teman itu mau pindah jam itu mungkin nanti bisa menghubungi Bu Dina ya dengan ketentuan di jam yang teman-teman minta itu masih ada yang kosong karena ruangannya itu kalaupun ini ujiannya online ya nanti dibuat kelas-kelas juga satu kelas itu 20 orang gitu ya misalkan di kelas itu masih ada 18 ada yang mau berganti jam teman-teman ya nanti laporkan ke kami nanti kita akan lihat mana jam yang kosong kalau ada itu bisa ya tetapi dengan sangat menyesal kalau misalnya tidak ada teman-teman ya
harus sesuai ketentuan yang tadi yang katanya Mas Amir. Ya kalau kita kuliah ada universitas ya berarti kan kita tunduk pada aturan universitas. Betul. Tapi ya UT nggak terlalu sekejam itu ya. Kalau misalnya ada, kami dari PPMLN siap membantu teman-teman ya untuk berganti Iya. jamnya. Tapi kalau memang sudah padat gitu ya, mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Makanya kemarin itu udah kita atur ini ya. Jadi teman-teman itu 1 hari saja kalaupun izin. Karena yang ujian SUA ini kayaknya nggak banyak-banyak mata kuliahnya. Paling 3 atau 4 ya, saya lupa persis ya. 3 atau 4? 4 ya? 3 sampai 4 ya. 3 sama 4. Nah, jadi kalau misalnya itu izin 1 hari saja, misalnya hari Minggu, untuk 1 hari udah selesai 3 mata kuliah, 4 mata kuliah. Iya. Yang selebihnya kan ikut THE, ikut sesuai dengan ini. Jadi itu ya teman-teman ya, mohon pengertiannya. Bukan kita tidak mau melayani sesuai jam dan keinginannya teman-teman ya, tetapi karena memang kita dibatasi ini juga ya, dibatasi waktu. Kalau misalnya tidak menyesuaikan dengan waktu itu, nanti nggak selesai-selesai ujiannya gitu ya. Betul sekali. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dapat izin ya. Kemarin sih udah kita diskusikan ya Mas Amir ya, kalau misalnya ada teman-teman yang harus ke kosnya siapa atau ke kosnya Mas Amir untuk numpang ujian 1 hari, karena kemarin kita inginnya kan ujian di kantor KDI. Tadi sudah Iya, kita betul. dengar jawabannya dari Mas Amir, sangat jelas ya bahwa di kantor KDI itu ternyata sedang dipakai juga ya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Maka kemarin saya sarankan bukan sedang gitu ya, dipakai Pak, Pak, ya? tapi lebih tepatnya ada yang booking terlebih Iya, dahulu sudah ada yang itu. booking kan, sudah Iya, digunakan, tapi sudah ada yang itu booking dibatalkan jauh-jauh juga hari dari sebelum kita. KDI. Iya. Jadi saya kemarin begitu, saya membayang-bayangkan saja, kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Pak, kalau saya ujian di rumah itu nggak bisa konsentrasi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, belajar tadi ya, nggak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena di jam ujian itu saya sedang kerja, gitu ya. Mungkin ini contohnya yang kerja di rumah ini, Mbak Lita ya dan kawan-kawan ya. Kalau yang kerja di rumah ya memang ya, kalau di rumah kan yang nggak pernah stop ya. Kalau kita Iya. masih ada di situ pasti diminta ambilkan inilah, ambilkan Iya. itulah gitu ya. Kemarin saya sampaikan lebih baik misalnya mencari tempat di restoran kah, di mana kayak teman-teman lah yang lebih tahu ya, yang Iya, bisa Pak. nyaman begitu ya, artinya bisa konsentrasi untuk 1 hari itu saja, minta izin kepada bapak tempat tinggalnya gitu ya, untuk supaya tidak terganggu saja ujiannya. Karena nanti yang saya bilang tadi diawasi itu ya, kita kan nggak tahu menau saya mau kerja sebentar Pak, ditinggal. Kita kan nggak tahu ini, soalnya kan jalan terus. Jangan-jangan Iya. ada kucing yang membaca, nanti kucingnya ngasih jawaban kan bahaya. Iya. Jadi begitu maksud saya, begitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi dengan sangat menyesal, mungkin untuk yang ujian online ini kami tidak begitu bisa membantu ini ya, pindah-pindah jadwal begitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa membuka kartu ujiannya, segera aja sampaikan ke kami. Mudah-mudahan di hari yang teman-teman bisa waktunya itu masih ada yang kosong. Kalau masih ada yang kosong, mudah-mudahan kita bisa pindahkan. Gitu ya. Kalau nggak bisa, udah seperti yang saya bilang tadi, mohon pengertiannya, mungkin cari tempat aja, jangan di rumah ujiannya, entah di rumah Mbak Lita kah, di kosnya Mas Amir kah, cuma beberapa mata kuliah ya. Iya Mas Amir ya. Itu maksud saya begitu. Jadi teman-teman itu ujiannya tidak terganggu. Ya. Dan iya, dan tambahan juga kalau ingin mendapatkan surat izin dari Bapel siap membantu ya Pak. Maksudnya dari Padami sendiri juga siap membantu. Jadi tinggal langsung kontak kami aja, nanti kami kontak UT Pusat untuk tanda tangan dan segala macamnya. Siap. Baik. Sampai sini sih cukup itu ya dari PPML dan PPLMN, dan Mas Amir juga sudah cukup membantu untuk pelaksanaan ujian UO, udah diringankan semaksimal mungkin sebenarnya. Jadi gimana pun teman-teman mahasiswa harus ikut peraturan yang sudah disediakan. Dan ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Damai dan Mas Amir. Pak, minta bekal dong untuk mahasiswa UT luar negeri agar setelah lulus nanti bisa diterima di tempat kerja atau instansi yang diinginkan.
Kayaknya balik lagi nih ke soft skill dan kemampuan kita bagaimana. Ya. Silakan Mas Amir. Oke, bekal. Aku jadi kayak ngebekalin nih, padahal aku juga bukan apa-apa. Iya, mungkin sebelumnya mungkin sekalian ya di sesi ini kami dari Bapel itu beneran mau bilang bahwa kami udah berusaha yang terbaik ya buat teman-teman mahasiswa semua. Mungkin kan banyak juga ada beberapa teman-teman mahasiswa yang protes di line ad kami, di line admin segala macam terkait dengan akademik dan lain segala macam. Tapi jujur kami sudah memberikan apa ya hal apa ya udah best version of me gitu lah, jadi kayak udah kasih yang terbaik nih buat teman-teman semua. Cuman kalau memang masih banyak kekurangan itu bakal jadi evaluasi kami gitu. Jadi kalau dipikir Bapel nggak ngapa-ngapain terus Bapelnya keluar dari tanggung jawab, aku bisa menjamin itu salah dengan terkait hal itu gitu ya. Tapi untuk nextnya mungkin bekal ya, bekalnya apa pada jadi mungkin kami ya siap membantu gimana pun, maksudnya dalam artian dalam proses pendidikan kan pasti ada namanya hard skill atau soft skill, tadi sesuai dengan Mbak Lita jelaskan ya, udah itu jelas banget karena memang saya pun juga mahasiswa, ketika nanti ya saya ketika keluar dari tempat sini saya juga harus bisa berkompetisi dengan teman-teman yang ada lainnya. Jadi mau nggak mau sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing gimana cara kita mempersiapkan hal itu ya, dalam artian apakah kita sudah cukup siap untuk bisa lanjut ke dunia kerja dan segala macam. Dan mungkin yang aku garis bawahi lagi adalah aku pribadi pun di sini walaupun belajarnya tuh mungkin emang dalam terkait dengan spesialisasi ya. Di sini kan aku ngambil spesialisasi elektro di Taiwan. Jadi tapi besar kemungkinan pun aku berpikir bahwa aku mungkin nggak terjun di dunia elektro aja gitu kan ketika nanti di dalam dunia kerja, tapi aku bisa terjun dalam dunia manajemen dan segala macam. Dan di situ aku, ini pribadiku sendiri, aku mempelajari hal-hal lain jadinya aku sit in di kelas-kelas yang dimana itu beda dari luar risetku dan segala macam. Mungkin ini bisa diterapkan juga nih kepada teman-teman bahwa mungkin teman-teman di sini adalah sastra Inggris misalkan gitu ya, let's say gitu. Terus teman-teman mau nih belajar tentang manajemen dan segala macam, mungkin dari teman-teman sendiri bisa tuh, mungkin menurutku kan dalam dunia yang udah semua era digital bisa belajar dimanapun, bisa ngambil pelatihan. Teman-teman kan juga di sini sudah mendapatkan gaji ya, kalau kita bisa bilang ya, itu kan bisa gajinya bisa disisihkan dalam dunia pendidikan, dalam artian selain UT juga bisa ikut pelatihan yang berbau dengan langsung, mungkin kalau teman-teman suka marketing walaupun dari sastra Inggris, tapi bisa ikut pelatihan marketing dan segala macam. Nah, ketika nanti teman-teman udah keluar, teman-teman memiliki sertifikasi tersebut, itu menurutku jauh lebih mudah perusahaan menerima teman-teman, karena memang teman-teman nggak punya background di situ, tetapi teman-teman juga punya nih keahlian-keahlian yang dimana teman-teman pernah melakukannya gitu, pernah terjun langsung dalam keahlian-keahlian tersebut seperti sertifikasi dan segala macam. Jadi menurutku itu sangat membantu sih untuk kita untuk terus bisa belajar atau mengeksplor di luar riset atau misalnya di luar pendidikan kita, di luar jurusan kita. Ibaratnya itu menurutku salah satu kepentingan penting sih, karena kita nggak tahu nih kita keluar nanti kita bakal jadi apa, apakah misalkan kayak ilmu komunikasi kita emangkah kita emang jadi presenter atau penyiar radio segala macam, kan itu nggak semua akan jadi seperti itu ya. Jadi menurutku belajar di luar keahlian kita itu salah satu hal yang paling menunjang dan paling bukan mudah ya, paling penting gitu ya, paling penting untuk bisa dilakukan karena kita kuliah 4 tahun nih misalnya di UT. Nah, itu harus nge-explore diri tuh, itu lebih jos lah, lebih bagus lah kayaknya gitu. Mungkin next up Pak Dami, Pak. Silakan Bapak. Bekal untuk saya juga sebenarnya, Pak. Ayo, Pak. Mas, luar biasa ya jawaban dari Mas Amir ya. Saya ini menjawab ini, saya baca sedikit ini tulisan dari Pak Menteri ya, Mas Menteri ya. Beliau menulis begini, teman-teman mahasiswa. Ini mudah-mudahan jadi penyemangat ya. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Hal-hal yang harus segera kita sadari.
Ya, itu menurut Mas Menteri. Itu ada beberapa yang catatan maknanya dari situ ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Amir tadi itu sangat benar sekali bahwa program studi apapun yang teman-teman ikuti sekarang itu nanti belum tentu ya itu yang akan menjadi lahan atau menjadi sumber rezeki untuk teman-teman gitu ya. Itu yang katanya yang kita bisa petik dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri dan apa yang disampaikan oleh Mas Amir sangat sangat bijak tadi ya Mas Amir bahwa apa yang perlu kita persiapkan ya selain tadi menyiapkan harus lulus ya jadi di tengah-tengahnya juga harus meningkatkan kompetensi ya jangan misalnya jadi sarjana manajemen apa namanya berbangga hati dan sebagainya begitu ya tapi tidak didukung dengan apa kompetensi-kompetensi yang lainnya itu yang perlu ya teman-teman ya mahasiswa jadi dimanapun anda apa namanya kuliah kemudian seperti apapun gelar yang kita peroleh kalau itu tidak didukung dengan life skill ya apa kompetensi tambahan misalnya bahasa Inggris itu ya minimal harus dikuasai ya apa namanya untuk internet gitu ya apalagi sekarang semua serba online dan sebagainya itu minimal harus dikuasai juga ya. Jangan teori-teori manajemennya aja yang teman-teman pelajari ya itu salah satu mungkin nanti yang bisa menjadi senjata lah kalau saya selalu bilang senjata ketika nanti teman-teman menjadi purna PMI pulang ke Indonesia kemudian jadi sarjana begitu ya teman-teman punya sarjana yang berkompeten begitu ya bukan hanya di ilmu pengetahuannya saja tapi juga di bidang-bidang yang lainnya satu lagi mungkin ya teman-teman ini yang kita boleh tidak lupa ya teruslah berdoa berikhtiar ya karena itu bagaimanapun sangat penting ya terutama mungkin teman-teman yang masih memiliki orang tua ya bapak dan mama itu selalu ya itu mohon bimbingan mohon doanya gitu dari kedua orang tua kita itu adalah senjata di atas segala-segalanya juga mungkin ya itu malah yang paling penting ya untuk kita selalu apa memohon pertolongan memohon doa kepada orang tua kita ya itu mungkin Mbak Lita. Iya, baik Bapak. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita istirahat dulu ya Pak. Bapak mau minum dulu nggak? Ini udah di sesi pertama. Boleh minum dulu Pak? Boleh. Iya Mas. Mas Boleh. Amir kalau mau minum dulu aja. Nanti kita masuk ke sesi selanjutnya. Kasihan dari tadi Pak Damai kayaknya belum minum nih. Iya nih Pak Damai. Jangankan minum, belum makan juga. Iya. Enggak, bercanda. Aduh. Enggak, Tambah karena berat nih. besok kebetulan saya mau berangkat ke Balikpapan namanya. Jadi tadi mempersiapkan itu besok apa supaya tidak Iya. telat. Berarti kita langsung aja nih Pak ke sesi 2, nggak apa-apa? Boleh. Tadi Mas Amir katanya mau cabut. Iya, aku izin nggak apa-apa Mbak Lita. Boleh, nggak apa-apa Mas. Tapi apakah ada pertanyaan yang mengenai Bapel nggak? Kira-kira Ya, atau bisa dulu. dijawab? Nanti dijawab semua sama Pak Damai atau gimana? Ya jangan kalau ada pertanyaan ke Bapel ya Bapel yang ini. Betul. Kira-kira gimana Mbak? Untuk pertanyaannya, Lita bacain dulu satu-satu ya Mas. Untuk daftar kuliah di UT itu bagaimana syarat-syaratnya, terus sistem belajarnya, terus jangka waktu berapa tahun lulus, bisa nggak sih nggak usah ikut tatap muka, terus ijazah paket apa bisa kuliah di UT, terus apakah bisa untuk pekerja PRT, saya juga PRT, kuliah tutorial online 1 semester apa sama saja selama 6 bulan. Terus ya itu tadi Pak yang kalau misalkan dari Indonesia dia udah semester 3 terus mau masuk ke sini gimana cara pindahnya gitu. Itu aja sih Mas. Pak Damai bisa semua itu berarti Mbak Lita. Jawab aja dulu yang bisa yang Bapel bisa jawab dulu aja nanti selebihnya saya. Mas Amir bisa aja. Ya udah boleh gimana Pak? Mau Pak Damai sendiri atau sama aku? Boleh Mas Amir duluan, yang mana yang nanti yang nggak bisa dijawab sama Mas Amir saya jawab.
Iya, boleh Langsung aja aku. nih, 20 Ya, menit kita eksekusi aja semuanya ya. Jawabnya singkat-singkat aja ya. iya singkat-singkat aja ya Pak. Langsung tak Iya, ya Pak. Eh, Betul betul betul. Ayo Mbak. Oke, ya, yang Bita pertama yuk, tadi Bita apa? yuk. Kita mulai dulu sesi 2. Ya, kita mulai sesi 2. Kamu dulu. Singkat aja Pak. Komuknya Ya, lebih oke, konsisten singkat-singkat ya ini. benar. 20 menit ya, Pak. Kita mulai Oke. tag. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan Q&A dari calon mahasiswa yang sudah kami kumpulkan. Untuk pertanyaan pertama nih, boleh Bapak dulu atau Mas Amir nanti yang jawab. Dari Ibu Nia Faiza, Min, kapan pendaftaran UT gelombang kedua dibuka? Siapa nih yang Oke. menjawab? Mungkin aku jawab duluan. Siap. Jadi gelombang kedua UT itu mungkin kita bilangnya nggak ada gelombang kedua ya, dalam artian karena untuk UT Taiwan sendiri ini khususnya itu kita cuma ada di awal tahun, hanya ada di situ, tetapi kita sudah mulai buka di akhir tahun. Jadi untuk teman-teman bisa kepoin terus media sosial kita. Biasanya kita buka tuh sekitar Oktober atau November sampai bulan Januari. Jadi November itu biasanya udah dipastikan kita udah buka. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung daftar di awal waktu, seperti tadi kita sebutkan kenapa harus daftar di awal waktu. Jadi udah bisa langsung mulai daftar registrasi di November tahun ini insya Allah. Oke, gitu. Gitu ya Mbak Ibu Nia Faiza, udah dijawab pertanyaannya. Terus untuk Mbak Umi Tumil, mau tanya kalau daftar kuliah itu gimana ya Kak? Ini mungkin Pak Damai ya Pak Mas Amir lagi yang jawab. Gimana Pak? Mau daftar di mana? Kuliah. Iya. Aku boleh deh, daftar kuliah itu kalau untuk UT Taiwan, teman-teman mahasiswa baru atau calon mahasiswa UT Taiwan bisa langsung ke ut-taiwan.org. Itu di situ ada website kami. Jadi teman-teman di situ langsung pilih aja ke menu registrasi. Di situ langsung ada pendaftaran mahasiswa baru. Di situ udah semua lengkap dan jelas. Di situ pilihannya cuma 2, teman-teman mau baca atau teman-teman mau nonton. Di situ kita untuk baca kita udah ngasih tutorial, semua udah jelas dokumen-dokumen apa aja yang udah bakal diunggah, yang harus disiapin, yang di-upload segala macam udah jelas semua di situ. Kalau teman-teman nggak mau baca, bisa juga nonton. Dan di situ ada linknya langsung ke YouTube Universitas Terbuka Taiwan. Di situ dikasih tahu juga tata caranya, tutorialnya dari pertama sampai terakhir gitu. Kalau kurang lebihnya menurut teman-teman masih bingung nih, bisa langsung ke line at kami, line at admin atau line at akademik atau line at UT. Bisa langsung dihubungin aja di media sosial kami. Oke, Mbak Umi Tumil itu dia untuk jawabannya. Selanjutnya dari Lin Nancy, terus sistem belajarnya gimana nih Kak? Gitu. Siapa nih yang mau jawab, Bapak atau Mas Amir lagi? Bapak, monggo Bapak. Oke. Ya, sistem belajarnya mandiri ya, bukan mandi sendiri ya. Jadi mandiri itu artinya teman-teman nanti tidak ada paksaan datang ke kampus begitu ya. Tapi teman-teman nanti belajar dari mana saja sesuai waktunya. Nanti kita sudah menyiapkan media pembelajarannya. Ada yang tercetak, ada yang online juga, ya. Tergantung pada teman-teman mana yang menurut teman-teman paling bisa diikuti. Yang pasti yang dipelajari adalah bahan ajar. Kalau Mbak Lita dan kawan-kawan menyebutnya modul ya itu ya. Nah, itulah sebagai pengganti dosen. Ya, tidak ada dosennya di UT secara nyata begitu ya, tapi dosennya adalah bahan ajar atau modul. Ya, itu. Oke, Mbak Evi cukup ya. Selanjutnya dari Latazan, kuliahnya itu tatap muka, bisa nggak sih? Kuliahnya nggak usah ikut tatap muka, maksudnya. Oh, bisa. Nah, jadi bisa teman-teman nanti tidak perlu datang ke kampus, tidak perlu ikut web juga sebenarnya boleh ya. Jadi nanti yang seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal belajar modulnya saja. Kemudian setelah itu nanti ikut ujian, sudah bisa. Kalau memang bisa mengerjakan soal ujiannya, ya bisa lulus gitu. Nah, gitu itu ya. dia Tidak perlu pakai tatap muka segala. Cukup jelas ya dari Latazan. Selanjutnya jangka waktu kuliahnya itu berapa tahun sih? Silakan Kalau Mas. tahunnya 4 tahun ya, atau 8 semester, karena 1 tahun itu kan 2 semester, jadi kita bisa hitung 8 semester itu bisa ditempuh selama 4 tahun. Kalau jangan cuti ya Pak. Ya, saya jangan cuti. Ya, kalau cuti mah di luar kalender ini ya, di luar kalender akademiknya UT ya. Betul. Ya, Mbak Epi ditunggu di Universitas Terbuka. Terus selanjutnya dari Quinca, ijazah paket apa bisa ikut kuliah di UT Kak?
Paket apa ini? Paket A apa paket B? Kalau Karena paket C boleh. ya mungkin kan di Taiwan sendiri kan ada beberapa paket yang disediakan dari sini ya. Mungkin Mas Amir juga tahu. Jadi jasa paket C SMA bisa ikut UT nggak gitu? Boleh, yang ijazah Boleh, SMA boleh. boleh, yang paket C kan setara SMA boleh. Terus yang teman-teman ya, mungkin karena pertanyaannya ini mungkin agak sedikit ini, saya buka wacana aja. Kalau teman-teman di Indonesia sebelum datang ke Taiwan pernah kuliah tapi belum selesai misalnya begitu ya, itu teman-teman boleh loh menggunakan nilai-nilainya yang di universitas asal itu namanya RPL ya. Oh gitu. Ya, nanti ada pendaftaran Hmm. khususnya untuk RPL, nanti kita akui. Jadi lulusnya lebih cepat kalau memang sudah punya nilai di universitas asal. RPL itu kepanjangan dari rekognisi pembelajaran lampau ya. Jadi ada nilai-nilai yang sudah diperoleh di universitas asal nanti bisa diakui di UT Oke. gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Uswa Hasanah. Apakah bisa untuk pekerja PRT? Nah, seperti yang tadi aku bilang, kakak saya juga PRT loh, Kak. Bisa banget Mbak Uswa Tunasana. Nah, oke, ditunggu loh, Kak, ya bergabung bersama Ditunggu. kami. Terus selanjutnya dari Aang, kuliah tutorial online 1 semester apa sama saja selama 6 bulan? Tadi pertanyaan tutorial online? Iya, tutorial online 1 semesternya apakah sama saja selama 6 bulan? Ya, teman-teman mahasiswa UT, mungkin kalau yang sudah mengikuti USMB, PKPJJ ya, sudah pernah kita sampaikan ya bahwa sebenarnya tutorial online itu bukan pembelajaran disamakan dengan 1 semester. Iya. Jadi tutorial online itu teman-teman, itu layanan bantuan belajar ya. Jadi apa yang perlu dipelajari ya? Kembali lagi yang perlu dipelajari adalah modul lah itu ya sebagai pengganti dosennya ya. Jadi tidak bisa dipersamakan ya tutorial 8 kali pertemuan terus disamakan dengan 1 semester bukan ya. Karena itu tidak sama gitu. Karena itu hanya layanan bantuan belajar ya untuk memotivasi untuk teman-teman bisa berdiskusi gitu ya sambil belajar. Jadi kalau belajarnya di UT itu kalau kita hitung-hitung mungkin teman-teman yang sudah ikut PKBJJ kan sudah kita ajari ya bagaimana cara merumuskan waktu belajarnya begitu ya. Ada hitung-hitungannya nanti sama juga teman-teman belajar modul saja pun ada yang waktu yang harus digunakan gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung sama dengan teman-teman belajar di perguruan tinggi yang lain ya dengan cara belajar mandiri itu ya itu ya. Jadi teman-teman bukan disamakan ya, kembali lagi yang saya sampaikan, bukan sama itu tutorial online dengan 1 semester pembelajaran, bukan. Jadi pembelajaran di UT itu bukan tutorial online itu. Iya. Jangan disalah tafsirkan ya teman-teman ya. Tutorial online itu bukan pembelajaran utama di UT, tapi pembelajaran utamanya kita adalah modul. Ya. Oke, Mas Aang itu cukup ya. Terus pertanyaan terakhir dari Ata. Sudah 3 semester di Indonesia. Jika saya kerja ke Taiwan, proses perubahan data mahasiswa ke Taiwannya bagaimana? Nah, jadi ini tidak apa-apa, silakan saja. Nanti kalau misalnya sudah sampai di Taiwan pun baru diurus tidak masalah. Atau sebelum berangkat nanti laporkan ke kami, nanti kita akan pindah identitasnya. Hanya mengganti ini saja. Ada di dalam data pribadinya itu yang pada saat meregistrasi kan ada itu ya UPBJJ kan itu ya layanan apa. Anda tinggal mengganti itu saja. Misalnya UPBJJ UT mana tadi itu di UP nggak disebutin ya tadi ya dari mungkin dari Indonesia. Misalkan saja lah misalnya UPBJJ UT Semarang begitu ya. Nanti kalau sudah sampai di Taiwan kita ganti itu UPBJJ Semarang jadi ganti layanan luar negeri. Udah selesai persoalan gitu ya. Kemudian apakah bisa melanjutkan di sana? Bisa. Jadi tidak perlu lagi dari semester 1 ya teman-teman ya. Nanti lanjut aja semester 4. Tadi katanya sampai semester 3 ya. Nanti di Taiwan tinggal lanjut semester 4. Sama halnya ya, mungkin ini Mbak mungkin banyak juga pertanyaan mahasiswa. Kalau misalnya mendaftar di Taiwan kemudian pulang ke Indonesia, itu bagaimana Pak? Tadi udah kita diskusikan juga ya. Sama, nanti tinggal ganti ini saja ganti identitas dari UT layanan luar negeri mengganti jadi UT di mana teman-teman mau memilih. Seperti di UT Semarang tadi ya, tinggal ganti aja jadi UT Semarang. Tapi ada ininya ya teman-teman ya, ada ruginya sedikit ya. Nanti teman-teman kalau lulus tidak terdaftar sebagai UT Taiwan, tetapi UT Semarang jadinya.
kalau pindah. Nah, kalau misalnya udah pindah ke Indonesia, tetap jadi UT Taiwan, boleh nggak Pak melanjutkan? Boleh, asal nanti berkomunikasi terus nih sama Mas Amir dengan teman-teman Bapel. Nah, nanti Betul. terdaftarnya sebagai alumni UT Taiwan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Bapak sama Mas Amir, terima kasih untuk waktunya. Jadi itu dia jawaban dari kuesioner dan Q&A yang teman-teman isi beberapa hari yang lalu. Semoga podcast ini cukup menjawab rasa penasaran kalian supaya bisa sama-sama berkembang baik dari mahasiswa maupun program-program UT lainnya. Mengingat waktu yang sudah cukup malam, kita sudahi podcast pada malam hari ini. Terima kasih waktunya untuk Mas Amir dan juga Bapak Pardamyan Daulay. Semoga kita bisa ketemu lagi di next event ya. Oke. Dan untuk Siap. Oke, siap. Untuk teman-teman semuanya, saya Lita Solihat. Pamit undur diri, semangat dan tetap menjaga prokes untuk teman-teman yang ada di Taiwan. Kita COVID lagi sedang meningkat-tingkatnya kasusnya. Jadi tetap jaga kesehatan dan semangat untuk teman-teman semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you. Bye-bye. Terima kasih Mbak Lita, terima kasih Pak Damai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada Mas salah-salah Amir, kata. Mbak Lita. Keren ya, UT Taiwan. Keren. Ada program kayak gini, bagus banget Mbak Lita. Ya,